You don't know what you talk about. It's all lies that come out your mouth. 'Cause I wake up, this is my body, this is my war. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu terbesar di Jawa Timur dan menguasai sebagian besar wilayah Nusantara yang didirikan oleh Raden Wijaya. Kerajaan Majapahit termasuk kerajaan kuno di Indonesia yang berdiri pada tahun 1293 hingga 1500 dan mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14, yaitu pada masa kekuasaan Hayam Wuruk yang didampingi oleh Patih Gajah Mada. Singasari telah menjadi kerajaan paling kuat di Jawa sebelum berdirinya kerajaan Majapahit. Hal ini menjadi perhatian Kubilai Khan, penguasa dinasti Yuan di Tiongkok. Ia mengirim utusan yang bernama Meng Qi ke Singasari yang menuntut upeti atau harta ke Kertanegara. Penguasa kerajaan Singasari yang terakhir menolak untuk membayar upeti dan mempermalukan utusan tersebut dengan merusak wajahnya dan memotong telinganya. Kubilai Khan marah dan lalu memberangkatkan ekspedisi besar ke Jawa pada tahun 1293. Ketika itu, Jaya Katuang, Adipati Kediri, membunuh Kertanegara. Atas saran dari Arya Wirajaya, Jaya Katuang memberi pengampunan kepada Raden Wijaya, menantu Kertanegara yang datang menyerahkan diri. Raden Wijaya kemudian diberi ke hutan Tarik. Ia membuka hutan itu dan membangun desa yang baru diberi nama Majapahit. Tanggal kelahiran kerajaan Majapahit pada tanggal 10 November 1293 adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja. Ia dinobatkan dengan nama resmi Kertarajasa Jaya Wardana. Kemudian, setelah Raden Wijaya meninggal pada tahun 1309, ia digantikan oleh putranya yang bernama Jayanegara. Kemudian setelah Jayanegara meninggal, ibu tirinya, Raja Patni, menunjuk anak perempuannya yang bernama Tribhuwana Wijaya Tunggadewi untuk dijadikan Ratu Majapahit. Kemudian, pada tahun 1336, Tribhuwana menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapatihnya. Kemudian, saat pelantikan, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang bertujuan untuk melebarkan wilayah kekuasaan dan untuk membangun sebuah kemaharajaan. Kemudian, Tribhuwana berkuasa di Majapahit sampai ibunya meninggal pada tahun 1350. Kemudian ia digantikan atau diteruskan oleh putranya yang bernama Hayam Wuruk. Kemudian, kerajaan Majapahit selama pemerintahannya dipimpin oleh beberapa raja. Yang pertama ada Raden Wijaya yang bergelar Kertarajasa Jaya Wardana. Kemudian Kalagemet yang bergelar Sri Jayanegara. Kemudian Sri Gitarja yang bergelar Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Dan yang paling terkenal adalah Hayam Wuruk yang bergelar Sri Rajasa Negara. Kemudian ada beberapa raja yang memimpin di sana, antara lain Wikramawardhana, Suhita, Kertawijaya, dan banyak lagi sampai yang dipimpin oleh raja terakhir yang bernama Patih Udara yang bergelar Brawijaya VII yang memimpin pada tahun 1489 sampai 1527. Hayam Wuruk juga disebut sebagai Raja Sanegara. Ia memerintah Majapahit pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan bantuan Mahapatihnya Gajah Mada. Di bawah perintah Gajah Mada, Majapahit menguasai lebih banyak wilayah. Pada tahun 1377,
beberapa tahun setelah kematian Gajah Mada, Majapahit melancarkan serangan laut untuk menumpas pemberontakan di Palembang. Setelah wafatnya Yang Muruk pada tahun 1389, kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah dan memasuki masa kemunduran akibat konflik perebutan tahta. Kemudian terjadi perang saudara yang disebut Perang Paregreg, diperkirakan terjadi pada tahun 1405 sampai 1406. Ketika Majapahit didirikan, pedagang muslim dan para penyebar agama sudah mulai memasuki Nusantara. Pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15, pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara mulai berkurang. Pada saat bersamaan, sebuah kerajaan perdagangan baru yang berdasarkan Islam, yaitu Kesultanan Malaka, mulai muncul di bagian barat Nusantara. Di bagian barat, kemaharajaan yang mulai runtuh, Majapahit tak kuasa lagi membendung kebangkitan Kesultanan Malaka, yang pada pertengahan abad ke-15 mulai menguasai Selat Malaka. Sementara itu, beberapa jajahan dan daerah taklukan Majapahit di daerah lainnya di Nusantara satu persatu mulai melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit, dan kemudian kerajaan Majapahit berakhir. Pada kehidupan sosial pada masyarakat pada kerajaan Majapahit, dapat kita lihat bahwa wanita lebih rendah daripada pria. Hal ini dapat dibuktikan saat wanita hanya boleh mengurusi suaminya dan tidak boleh mengurusi urusan lainnya apapun. Peraturan ini tertera pada perundang-undangan Kerajaan Majapahit yang bertujuan untuk pergaulan bebas pria dan wanita dapat dihindari. Kemudian pada kehidupan budaya masyarakat Kerajaan Majapahit sangatlah berkembang pesat, terutama pada bidang seni sastranya. Hal ini dapat dibuktikan adanya sastra yang banyak sekali ditemukan sekarang, seperti Kitab Sutasoma dan Kitab Negara Kertagama. Pengaruh kerajaan Majapahit dalam kehidupan masyarakat pada masa sekarang. 1. Sumpah Palapa menjadi pendorong bersatunya bangsa Indonesia. Yang kedua, seni arsitektur seperti gapura yang masih banyak digunakan. Yang ketiga, agama Hindu menjadi agama mayoritas di Bali dan di suku Tengger. Yang keempat, peninggalan sejarah bagi lokasi wisata seperti Candi Penataran dan Komplek Trowulan. Yang kelima, semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan bangsa Indonesia. You don't know about me.